Kalau Anda ingin sukses, yang Anda harus punya adalah kemampuan untuk komunikasi. Sebelum kita mulai, saya ada rapid test. Dalam hidup ini, kadang-kadang momen pertama itu paling penting. Ya, saya banyak sekali diminta oleh netizen, oleh viewer, oleh subscriber Helmi Bicara untuk sharing. Bagaimana teknik untuk sharing beberapa tips tentang komunikasi. Perhatikan ya, kalau Anda ingin menjadi seorang public speaker yang baik, itu intinya itu justru adalah di menit-menit pertama. Begitu juga kalau Anda mau melakukan pitching. Anda tahu pitching? Pitching itu menjual ide supaya investor itu mau invest di proyek yang kita tawarkan. Justru kadang-kadang kita tidak punya waktu banyak. Betapa pentingnya apa yang disebut dengan the opener, pembuka. Ya, kalau pembukanya salah, selesai itu. Dalam seminar-seminar saya public speaking yang insya Allah sebentar lagi saya akan mulai sharing gitu ya kepada yang berminat. Saya ingin mengatakan dulu ya betapa pentingnya komunikasi. Anda boleh punya ide sehebat apapun, Anda boleh sepintar apapun, Anda boleh punya skill semumpuni apapun, tapi kalau Anda tidak bisa komunikasikan dengan baik, selesai itu. Tidak akan pernah ada yang mau beli, tidak akan pernah ada yang percaya mau membantu Anda. Jadi sekali lagi, ini lagi-lagi adalah tips untuk sukses dalam hidup. Kalau Anda ingin sukses sebagai apapun, sebagai pegawai, sebagai eksekutif, sebagai penjual, sebagai negosiator, sebagai public speaker, yang Anda harus punya adalah kemampuan untuk komunikasi. Karena semuanya harus dikomunikasikan. Dalam seminar saya selalu mengatakan bahwa hidup itu adalah menjual ide. Ya, menjual gagasan. Setiap hari kita menjual ide, menjual gagasan. Kita berdebat di warung kopi, kita menjual gagasan. Kita beradu argumentasi, kita menjual gagasan. Kita melamar cewek, dulu nembak cewek. Kalau untuk Anda yang belum menikah juga adalah Anda menjual sebuah proposal. Anda mau nggak saya lamar? Saya akan menjanjikan ini. Saya udah punya ini, saya punya ini, saya punya musadapan. Itu yang Anda lakukan kan? Anda kadang-kadang diserang ya karena ada yang nggak setuju dan Anda harus mempertahankan. Ya, dan jadi sekali lagi betapa pentingnya. Dan saya ingin juga mengatakan banyak sekali kadang-kadang ide hebat tidak bisa tersampaikan dengan baik. Kenapa? Karena tidak bisa ditulis dengan baik dan tidak bisa dikomunikasikan baik dengan baik. Betapa pentingnya komunikasi. Dalam komunikasi banyak sekali tips. Kalau Anda ikut seminar saya ada lebih dari 10 tips untuk menjadi komunikator yang baik. Yang penting itu adalah the first 3 minutes kalau Anda melakukan public speaking. Seringkali kita tidak punya waktu banyak. Orang yang ingin agar mereka percaya dengan gagasan kita itu kadang-kadang tidak punya waktu banyak. Dalam sebuah seminar beberapa waktu yang lalu dengan Mardigu Wowi Persantio dengan bintang tamu Sandi Uno dan Gita Wirjawan, saya mengajarkan how to do the pitching. Pitching itu kadang-kadang investor itu punya waktu cuma 3 menit, 5 menit tuh untuk mendengarkan kita. Seringkali banyak sekali ide-ide bisnis atau proposal bisnis jadi itu secara tidak sengaja. Tiba-tiba kita ketemu investor, wow, ketemu Pak Ciputra, wow, ketemu Gita Wirjawan, itu nggak sengaja tuh. Ketemu di kawinan, ketemu di lift, ketemu di mall pada saat mereka buru-buru, atau ketemu di seminar, atau ketemu di tempat parkir. You have only 3 minutes. Kadang-kadang kita cuma punya waktu 3 menit. Bayangkan dalam 3 menit kita harus membuat orang yang kita mau membantu kita invest ke ide kita itu hanya dalam waktu 3-5 menit. Itu ada tekniknya. Jadi
Itulah yang kita katakan opener. Bagaimana opener yang baik? Opener yang baik itu Anda harus tahu, harus mapping gitu ya. Kadang-kadang walaupun kita tidak nyangka bertemu, kita harus tahu. Kita harus melakukan apa yang disebut dengan leveling. Leveling itu adalah menyamakan frekuensi. Ya, kalau kita tahu Pak Ciputra penggemar dulu adalah lukisan Hendra Gunawan, kita bilang, Pak, saya itu kagum banget dengan Bapak. Saya juga adalah pemuja Hendra Gunawan, walaupun saya nggak punya duit untuk belinya, udah dihabis oleh Pak Ci semua. Wih, pasti dia akan oke banget. Jadi Anda harus mencari opener yang seperti itu. Saya melakukannya berkali-kali. Kadang-kadang saya kalau berjalan bertemu dengan orang yang saya kenal, saya melakukan testing itu. Dan alhamdulillah berhasil. Suatu hari, saya dengan istri saya landing di airport Madrid. Aduh, koper kita ada 3. Dan kita paling kesel kalau sopir taksinya tuh nggak mau bantuin. Ya, ada yang bantuin, ada yang tidak. Itu tergantung daerahnya, tergantung orangnya juga gitu. Waduh, saya ngangkat sendiri koper ke bagasi, dia nggak bantuin sama sekali. Wah, arogan sekali. Saya duduk depan, istri di belakang. Saya bilang, amigo, where are you from? I don't think you are local. Yes, dia bilang. Ya, saya bilang, saya pikir rasanya Anda ini bukan orang Madrid. Kalau ngelihat dari ininya, your appearance. Yes, where from? Dia bilang, Colombia. Saya langsung tembak. Rene Higuita, itu Rene Higuita udah tahu, itu kiper gila itu loh, yang suka maju gitu ya, yang suka ikut nyerang gitu. Dia bilang, you know that brother? Aduh, luar biasa. Habis itu, akrab luar biasa. Dia ngoceh, terus kita nyanyi beberapa lagu. Yang dia ternyata pemujanya Julio Iglesias, saya nyanyi lagu Julio Iglesias sepanjang jalan, dia ceritain semua. Saya bilang, brother, tell me about Madrid, dia ceritain semua. Begitu turun, koper saya di ini, sir, dia bilang, I will help you. Dia bawain ke lobby, dan begitu saya mau kasih tips pun dia tidak mau terima. Jadi itulah hebatnya opener. Saya juga ini mungkin pernah cerita ya, saya pernah menjadi MC pada saat Robert T. Kiyosaki, The Rich Dad Poor Dad, tampil di balai sidang, saya di belakang, dan kemudian dia, sangat inilah ya, sangat tidak bersahabat. Tapi saya punya tips banget. Saya tahu, dia bilang, hey, where do you live? Hawaii atau Phoenix? Dia bilang, Phoenix. Saya bilang langsung, Diamondback. Diamondback itu adalah klub baseball di Arizona, di Phoenix. Kita tahu betul, orang Amerika, orang Eropa, semuanya, terutama pria, itu adalah attach ke klub sportnya. Dan kita harus tahu, kalau orang Eropa itu sangat bola tuh. Waduh, kalau kita ketemu orang Inggris, hati-hati. Jangan memulai jangan mulai nyebut tuh. Ya, jadi kalau di Inggris kita tahu, what is your team? Kalau dia nyebut Arsenal, Anda jangan coba-coba menyebutkan I'm the big fan of Manchester United. Selesai. Mukanya langsung berubah. Anda barangkali pernah dengar cerita ya. Kita masuk ke toko, ya kalau kita salah kostum gitu. Anda ke Liverpool pakai kostum jersey Manchester, mungkin Anda nggak dilayanin. Italia lebih gila. Saya ke Milan. Ke Milan itu saya hati-hati betul. Begitu kita ngomong, saya langsung tembak. Istri saya tahu benar. Tanya aja tentang bola. Orang Italia itu gila sama bola. Itu tifosi itu gila sama bola. Saya bilang, what is your team? Inter or AC Milan? Kita nyebutnya Milan. Man, dia bilang Inter. Wah, saya langsung tebak. You know what? I'm from Indonesia. The owner of Inter, pemilik Inter itu is my brother, Erick Thohir. What? Dia bilang. Dan gila banget. Saya dikasih kembang, dikasih itulah. Jadi jangan Anda lihat, saya AC Milan, dia Inter, dia cemberut sepanjang ini. Jadi itulah contoh-contoh dari sebuah opener. Jadi kalau saya ambil kesimpulan ya, bagaimana melakukan opener komunikasi yang baik, Anda harus tahu dan Anda harus masuk. Masuklah ke dalam minatnya dia, masuklah ke hal yang dia sangat suka. Makanya ingat betul, salah satu tips public speaking adalah we have to speak, kita harus bicara dalam bahasa audiens kita. Jangan egois. Kadang-kadang kita nggak boleh ngaku tuh. Saya kalau di Inggris nggak berani nongolin saya penggemar setia dari Manchester United. Kalau masuk kafe gitu, masuk klub, masuk toko, saya celingak-celinguk dulu. Saya tanya dulu biasanya, what is your team? Dia bilang Chelsea. Wow, Chelsea is very good.
Willian, aduh dia langsung, Kante is very good player. Dia langsung tuh ngomong akrab, dia nggak tahu kita penggemar Manchester United. Itu adalah ilmunya. Ya, jadi kembali ingin saya katakan, kalau Anda mau sukses, Anda harus pelajarin ilmu komunikasi. Salah satu tips komunikasi adalah membuat opener, pembuka. Ya, itu penting. Setelah Anda melakukan pembukaan yang sukses, selesai. Ya, Anda akan mendapatkan banyak hal yang menguntungkan Anda. Ya, saya kan di sini juga begitu. Begitu ketemu orang Medan, aku cakap Medan lah dikit-dikit. Ya kan, aku cerita lah tentang apa ini Medan. Jog-jognya, suku-sukunya, makanannya, enak kali nih kan gitu, beautiful kali. Kalau kita ketemu orang Jawa, kita pun harus pakai idiom-idiom orang Jawa. Ketemu orang Jogja, waduh mas aku gelem ya mas iki, ya gudeg wae, kepenak ya mas. Jadi itu yang kita harus lakukan. Ya, ketemu orang Ambon, saya punya senjata. Woi, saya tahu betul orang Maluku tuh hebat. Anda tahu nggak pengeliling bumi pertama itu Enrique orang Maluku. Aku yang tulis bukunya dan mereka langsung wow. Itu yang kita sebut dengan leveling. Bagaimana kita menyamakan label. Ya, dan Obama mempraktekannya dengan hebat. Pada saat Barack Hussein Obama berkunjung ke UI, waduh, luar biasa. Apalagi dia bilang pulang kampung nih, aduh, luar biasa. Seorang presiden Amerika menyapa seperti itu dalam bahasa Indonesia yang sangat fasih dan audiens, wow, dia bisa bahasa Indonesia loh. Dia bilang, anak menteng nih, aduh, itulah yang harus kita lakukan. Ya, jadi kalau Anda ingin menjadi komunikator yang baik, justru kita tidak boleh egois. Kita harus mengalah. Public speaker yang baik, komunikator yang baik itu bicara dalam bahasa lawan bicaranya. Dan jadikanlah itu sebagai opener. Kalau Anda ketemu Gita Wirjawan, Anda harus hafal tuh. Kalau dia lulusan Harvard, kalau dia hobinya musik, pemain piano, Anda start dengan situ, masuk tuh barang. Kalau Anda ketemu dengan Sandi Uno, Anda bisa bicaralah tentang hal-hal yang sangat membanggakan Sandi Uno. Kita bisa komentar tentang OKOC-nya, kita bisa komentarin tentang Saratoganya yang luar biasa. Itu yang harus kita lakukan. Dan bicara hobi itu nggak ada putus-putusnya. Bang Sandi, gimana larinya? Jalan terus. Aduh, dia suka banget. Karena itu adalah kesenangannya dia. Ya, jadi Anda harus pastikan, makanya nggak ada ruginya kalau Anda melakukan research ya. Siapa tahu ya pada saat ketemu Anda sudah punya modal. Kalau nggak, misal ketemu, itu ada James Riyadi nih misalnya. Anda harus kan masuk ini aja, masuk ke Yahoo, Google, cari di Wikipedia. Cari sesuatu yang ada hubungan dengan Pak James yang kira-kira menjadi minat. Pak James lagi punya proyek ini ya. Saya dengar Pak James banyak sekali bantu orang karena bikin rumah sakit Siloam banyak banget. Aduh, itu namanya klik. Itu namanya klik. Ya, jadi itu rahasia saya sharing hari ini. Banyak sekali sebenarnya tips untuk menjadi public speaker, komunikator yang baik. Atau bukan itu saja, untuk menjadi orang yang sukses. Kita kan nggak bisa sendiri tuh. Kita pasti butuh bantuan orang. Bagaimana supaya dalam waktu 1 menit, 2 menit, 3 menit, orang yang kita incar untuk membantu kita, ya akan bisa langsung klik dengan yang kita mau. Ya, investor kita temui sekali lagi kadang-kadang tidak sengaja di tempat parkir. Ya, bagaimana Anda dalam waktu 3 menit, Pak, saya minta waktu Pak, saya gini-gini Pak. Nanti habis itu ya udah Pak, bisa minta nomor telepon atau ke siapa yang saya bisa hubungin. Ya, kalau minta nomor telepon beliaunya mungkin terus, Pak, ada nomor sekretarisnya nggak Pak? Saya mohon waktu untuk minta waktu. Tapi Anda udah memenangkan hatinya dulu, ya. Jangan ceroboh, jangan harus elegan juga gitu, harus menghormati. Orang kan senang kalau dihormati, ya. Perhatikanlah seluruh kesopanan itu, kesantunan itu, dan rasa hormat kepada siapapun, apalagi orang tersebut adalah orang yang kita mohon bantuannya. Insya Allah Anda akan sukses. Kita akan jumpa lagi dalam tips inspirasi selanjutnya. Bye-bye.